Pada awalnya, sebelum 6 singularitas dan fajar penciptaan, para langit menciptakan matahari pertama. Kehidupan pun berkembang dan berjalan dalam keseimbangan. Tapi, makhluk predator mengerikan yang dikenal sebagai Deviant mulai merajalela. Pemimpin celestial, Arishem, mengirim sekelompok manusia super abadi yang dikenal sebagai Eternals dari planet Olympia dengan pesawat mereka, Domo. Tujuan mereka adalah bumi. Dan inilah cerita film Eternals. Para abadi dipimpin oleh Ajak. Anggotanya adalah Ikaris, Sersi, Thena, King-O, Phastos, Druig, Sprite, Makari, dan Gilgamesh. Para Eternal tiba di Mesopotamia pada tahun 5000 SM, saat Deviant menyerang manusia. Kemudian menggunakan tombaknya, King-O memancarkan ledakan energi dari tangan, Makari menggunakan kecepatan supernya, dan Sprite mengeluarkan ilusi. Setelah mengalahkan para Deviant, Eternal memperkenalkan diri kepada manusia. London masa kini. Sersi tergesa-gesa berangkat bekerja sebagai seorang guru. Dia sudah terlambat. Sesampainya di kelas, dia menemukan pacarnya Dane Whitman menggantikannya mengajar. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Sersi menyuruh murid-muridnya berlindung. Dia sempat menggunakan kekuatan untuk melindungi seorang murid yang hampir tertimpa benda yang jatuh dari dinding. Malamnya, Sersi merayakan tahun ulang tahun Dane bersama Sprite dan teman-temannya. Dia memberi Dane sebuah cincin keluarga yang dia simpan selama berabad-abad. Saat berjalan pulang, ketiganya diserang oleh Deviant yang bernama Crow. Sprite mengeluarkan kekuatan ilusinya untuk menyembunyikan diri, tapi ternyata Deviant dapat melihat mereka. Sersi dan Sprite bersiap melawan saat Ikaris muncul dan menembakkan mata lasernya. Sersi menggunakan kekuatan untuk mengubah sebuah bus yang dalam bahaya menjadi kelopak-kelopak mawar. Para Eternal sempat melihat Crow mampu menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia melarikan diri. Did it just heal itself? Sersi berterus terang kepada Dane tentang dirinya sebagai seorang abadi dan apa tujuan mereka berada di bumi. Dane bertanya mengapa mereka tidak pernah membantu saat ada perang besar atau ketika Thanos menyerang. Sersi menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam urusan umat manusia agar tidak menghambat perkembangan kehidupan manusia secara alamiah. Sersi juga memberitahu Dane bahwa dia dan Ikaris pernah menjalin hubungan selama berabad-abad, tetapi selalu gagal. Sersi kemudian kembali ke apartemennya untuk berkumpul kembali dengan Sprite dan Ikaris. Mereka memutuskan mengumpulkan Ajak dan Eternal lainnya untuk melawan Crow. Kilas balik ke 575 SM di Babilonia. Setelah pertempuran sengit melawan beberapa Deviant, Ajak berbicara dengan Arishem. Ajak mengungkapkan sedikit keberatannya mengenai rencana besar Arishem karena berkaitan dengan orang-orang di bumi. Arishem mengatakan padanya untuk tidak terikat pada mereka dan tetap pada rencana. Ajak kembali ke markas tempat Phastos sedang mengembangkan mesin uap untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Para abadi hidup berbaur dengan masyarakat. Sprite menggunakan kekuatannya untuk menghibur anak-anak melalui ilusinya. Sementara itu, perasaan Ikaris terhadap Sersi tumbuh seiring berjalannya waktu. Dia menyatakan cintanya pada Sersi. Mereka pun akhirnya menikah di zaman kerajaan Gupta, didampingi oleh anggota Eternal lainnya. Kembali di masa kini, Sersi, Sprite, dan Ikaris menuju South Dakota ke peternakan Ajak. Mereka terlambat. Ajak telah dibunuh oleh Crow. Saat Sersi mendekati jasadnya, batu mistis keluar dari tubuh Ajak dan memasuki tubuh Sersi, yang berarti Ajak telah memilihnya sebagai penggantinya. Sersi sekilas melihat Arishem mengatakan bahwa waktunya sudah dekat sebelum dia sadar oleh panggilan Sprite. Kembali ke 1521 M di Tenochtitlan, di tengah pertempuran antara Spanyol dan suku Maya, Thena terjangkiti Mahdwe Erye, yang membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia menyerang rekan-rekannya dan hampir membunuh mereka. Mereka kemudian berhasil melumpuhkan Thena. Kemudian tersadar tanpa mengingat apa yang telah terjadi. Ajak menyarankan agar mereka pergi ke Domo dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu Thena. Makari berpendapat bahwa itu tidak akan bisa pulih seperti sedia kala.
Druig memahami kebijakan Ajak. Dia telah lama memendam amarah karena tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk campur tangan membantu umat manusia. Akhirnya Ajak memutuskan, karena Devian sudah dilenyapkan dan kebersamaan mereka akan menjadi berbahaya, maka mereka semua harus berpisah dan hidup berbaur di antara manusia. Gilgamesh setuju untuk menjaga Tena dan memastikan dia tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Masa sekarang, di Mumbai, Cersei, Sprite, dan Ikaris bertemu Kingo yang sekarang menjadi seorang superstar Bollywood terkenal. Yang ketiga menyampaikan kabar kematian Ajak dan ancaman kepada Devian. Karun, pelayan Kingo, mendukung Kingo bergabung dalam misi mereka untuk mengumpulkan yang lain. Karun pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka melakukan perjalanan dengan jet pribadi Kingo ke Australia. Di Australia, mereka bertemu Tena dan Gilgamesh. Kemudian kembali terjangkit Mahdwe Arye dan hampir menyerang mereka. Gil dapat menenangkannya dengan bantuan Sprite. Mereka lalu makan bersama sambil menjulur. Cersei memberitahu Gilgamesh tentang beban barunya sebagai pemimpin, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi Arishem. Setelah pikirannya kosong, akhirnya Cersei dapat terhubung Arishem. Arishem mengatakan bahwa emergence sedang berlangsung. Arishem juga menjelaskan tujuan sebenarnya dari Eternals. Mereka dikirim untuk mengawali kelahiran Celestial Tiamut. Kelahiran Celestial terjadi setiap beberapa milenium. Proses ini pernah terjadi di planet lain sebelumnya dan sekarang giliran bumi. Celestial lahir membutuhkan energi dalam jumlah besar yang berbentuk peradaban cerdas. Para Devian selalu menghambat kelahiran mereka dengan memangsa manusia. Tapi karena Eternal telah menyingkirkan para Devian, Arishem mengatakan sekarang saatnya menggunakan seluruh kehidupan cerdas di bumi untuk digunakan sebagai kelahiran Tiamut. Cersei merasa ngeri dengan penjelasan Arishem. Namun Arishem mengatakan bahwa ini hanyalah siklus biasa yang selalu terjadi dalam penciptaan. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Olympia tidak pernah ada. Cersei dan para Eternal lainnya hanyalah produk dari World Forge. Mereka merupakan makhluk buatan yang diproduksi oleh Celestial. Cersei tidak dapat mengingat hal ini karena ingatan para Eternal direset ulang di setiap terjadinya emergency. Setiap planet yang ditanami benih Celestial akan selalu tumbuh predatornya masing-masing. Arishem menciptakan Deviants untuk jangka waktu para predator sehingga kehidupan cerdas dapat berkembang. Tapi dia kehilangan kendali atas Deviants dan mereka berevolusi menjadi predator itu sendiri. Dia lalu membuat Eternals dan memprogramnya tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya. Cersei menyampaikan penjelasan Arishem kepada yang lain. Mereka terdiam setelah mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan kehidupan di bumi. Mereka berencana menemukan Druig dan melihat apakah dia dapat menggunakan kekuatan untuk mengontrol pikiran Tiamut atau mungkin bisa menidurkannya seperti saat menidurkan Tena. Para Eternal kemudian melakukan perjalanan ke Amazon di mana Druig tinggal di sebuah desa. Desa itu terjadi oleh orang-orang selama beberapa generasi dan dikendalikan oleh Druig. Druig tidak tertarik membantu misi mereka, karena dia muak setelah mengetahui tentang tujuan mereka dikirim ke bumi. Malamnya, Kingo berbicara dengan Sprite dan menyatakan bahwa dia tahu kalau Sprite jatuh cinta dengan Ikaris. What's your point? Tinkerbell's always been in love with Peter. Tapi Sprite tidak bisa melakukan apa-apa karena penampilannya seperti anak kecil. Saat Cersei berbicara dengan Ikaris, Crow dan Deviant lainnya menyerang desa. Eternals melawan mereka, tetapi Crow berhasil mengalahkan Gilgamesh dan menyerap energinya. Crow mendapatkan kemampuan untuk berjalan dengan dua kaki dan berbicara. Kemudian dia berada di sisi Gilgamesh saat dia meninggal. Yang abadi lainnya meratapi kematian. Akhirnya Druig setuju untuk menghormati Gil, namun dia sadar bahwa dia tidak akan mampu mengendalikan pikiran surgawi. Maka dari itu, mereka harus menemukan Phastos. Kembali ke Agustus 1945, Hiroshima, tepat setelah tibanya bom atom, Phastos berdiri di antara puing-puing. Dia menangis pada Ajak. Dia merasa menyesal telah membantu manusia mengembangkan dan memajukan teknologi mereka yang hanya digunakan untuk saling membunuh. Dia mulai kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Saat ini, Chicago, Phastos tinggal bersama pasangan gaynya, Ben dan putra mereka Jack. Ikaris dan Cersei mendatangi rumah mereka.
Jack mengenali Ikaris saat pertarungannya melawan Crow yang pernah ditampilkan di TV. Awalnya, Phastos tidak ingin meninggalkan keluarganya untuk misi yang berbahaya, tetapi Ben menyuruhnya melakukannya demi masa depan mereka. Para abadi melakukan perjalanan ke Irak. Mereka menerbangkan kembali pesawat mereka, Domo. Mereka juga menemui Makari yang tinggal bersama penduduk setempat. Phastos punya ide untuk menghubungkan kekuatan mereka bersama-sama melalui Unimain. Dengan begitu, kekuatan gabungan mereka akan membuat Druig mampu mengendalikan pikiran Tiamut. Okay, this is 6 hari sebelumnya, South Dakota ajak mengunjungi Ikaris untuk berdiskusi emergensi yang akan terjadi seminggu lagi. Dia sudah mematuhi Arishem selama berjuta tahun, namun kali ini dia berubah pikiran. Dia melihat bagaimana Avengers telah berjuang mengembalikan sebagian populasi yang dilenyapkan oleh Thanos. Juga melihat bagaimana manusia di bumi bahagia, tertawa, dan penuh kasih, sehingga dia menganggap siklus penciptaan langit kali ini tidak sepadan. Ikaris membawa Ajak ke lokasi di dekat Danau Es tempat dia menemukan Deviant. Ternyata Ikaris tidak ingin menghidupkan Arishem. Lalu dia melemparkan Ajak ke arah para Deviant. Crow menyerap energi Ajak dan mendapatkan kekuatannya. Ikaris lalu membawa mayat Ajak kembali ke rumahnya yang kemudian ditemukan oleh Cersei dan Sprite. Phastos mengirim Makari untuk menemukan sumber emergensi, yang ternyata merupakan sebuah gunung berapi aktif di Samudera Hindia. Ikaris akhirnya membuka jati dirinya. Dia mengungkapkan bahwa Ajak sudah memberitahu tentang munculnya saat mereka meninggalkan Babilonia. Yang abadi lainnya segera menyadari bahwa Ikarislah yang membunuh Ajak. Ikaris memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan rencana menghentikan emergensi. Ikaris lalu meninggalkan Domo. Sprite bergabung dengannya karena cintanya padanya. Kingo akhirnya juga meninggalkan tim karena takut dia akan ditembak jika mereka harus melawan Arishem. Cersei pun mulai ragu, namun Tena meyakinkannya bahwa dia dipilih oleh Ajak untuk menggantikannya karena suatu alasan. Phastos kemudian mempunyai ide untuk memprogram ulang batu dalam diri Cersei yang bisa menghubungkannya dengan Arishem menjadi alat untuk menghubungkan mereka dalam Unimain. Para abadi berkumpul di dekat gunung berapi. Ikaris yang sudah menunggu melihat Domo lalu terbang memasukinya. Dia hanya menemukan Tena yang kemudian terhubung dengan Unimain. Ikaris terbang keluar pesawat dan melihat Cersei, Makari dan Druig sedang menggabungkan kekuatan dengan Unimain. Ikaris menyerang Druig lalu menghancurkan Domo. Makari menyerang Ikaris. Cersei memutuskan untuk menghadapi Celestial Tiamut sendirian dan menyuruh Phastos dan Tena membantu Makari menyibukkan Ikaris. Saat pertarungan mereka, Crow muncul. Phastos berhasil menangkap Ikaris, sementara Tena menghadapi Crow. Kemudian kembali terjangkiti Mahdwe Erie dan Crow hampir menyerap kekuatan. Namun di saat terakhir, dia sadar dan berhasil memecahkan Crow. Sprite mencoba mempengaruhi Cersei dan berhasil menikamnya dari belakang. Dia kemudian mengungkapkan perasaannya yang tidak bisa seperti yang lain. Dia ingin menjadi manusia biasa yang bisa dewasa dan mencintai orang lain. Dia frustasi karena terkungkung dalam tubuh anak kecil selamanya. Druig tiba-tiba muncul dan memukul kepala Sprite dengan batu. Celestial Tiamut mulai bangkit. Mereka segera menggabungkan kekuatan. Ikaris berhasil lepas dari belenggu Patos. Dia pun terbang ke arah Cersei. Namun karena ingatan masa lalu mereka, Ikaris mengurungkan niatnya untuk menghentikan Cersei dan justru ikut menggabungkan kekuatan. Dengan gabungan kekuatan mereka, Cersei membekukan Tiamut dan mengubahnya menjadi batu. Ikaris merasa sangat menyesal atas tindakannya dan memilih untuk menerbangkan dirinya sendiri menuju matahari. Setelah kejadian itu, Cersei mengecewakan Sprite. Dia menggunakan sisa kekuatan Unimain untuk mengambil keabadian Sprite sehingga dia bisa menjalani kehidupan menjadi manusia normal. The Eternals berpisah sekali lagi. Kemudian bergabung dengan Makari dan Druig mengendarai Domo yang sudah diperbaiki oleh Phastos. Mereka berencana mencari Eternals lainnya. Phastos kembali ke keluarganya, Sprite hidup sebagai manusia, dan Kingo kembali ke pekerjaannya. Cersei kembali bersama Dane. Tiba-tiba, Arishem muncul di langit dan memanggil Cersei, Kingo,
dan Pastos. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tahu mereka telah mengagalkan Emergence, tetapi dia mengampuni mereka untuk saat ini. Dia akan melihat apakah manusia memang benar-benar layak untuk hidup dan akan kembali untuk menghakimi mereka. Lalu dia pun membawa ketiganya dan menghilang. Tena, Makari, dan Druig dalam perjalanan menemukan Eternal lainnya. Mereka mengunjungi Eros Star Fox, saudara Thanos yang juga seorang Eternal. Dia akan membantu misi mereka. Dane berada di rumah keluarganya membuka kotak Ebony Blade dan bermaksud menyentuhnya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang menanyakan apakah dia benar-benar merasa sudah siap. I'm sorry. Dan cerita film pun tamat.